Soal ini, soal cerita. Area lahan rumput di belakang rumah Pak Hartono berbentuk segi 4 dengan panjang sisi 28 kali 28, bentuknya persegi. Sebagian area lahan rumput akan dibuat menjadi kolam renang, area yang tidak diarsir. Jadi yang dibuat kolam renang itu area yang tidak diarsir. Sedangkan sisanya akan menjadi rumput. Jika biaya peletakan rumput adalah 100.000 per meter persegi dan biaya tukangnya adalah 1.500.000, maka tentukan panjang keliling area lahan rumput Pak Hartono. Jadi pertanyaan A mencari keliling rumputnya, terus B besar anggaran yang harus disiapkan oleh Pak Hartono untuk menggarap lahan rumput. Berarti besar anggarannya disiapkan untuk buat rumput ini berapa? Berarti kita harus cari luasnya. Yang A cari keliling, yang B cari luasnya. Nah, kamu lihat di sini, kita lihat polanya ya, kita lihat polanya. Jadi kalau kita cari keliling, ya, panjangnya ini kan separuh ya, berarti ini 14. Ini juga 14. Ya, 14. Terus ditambah, ini setengah lingkaran, keliling setengah lingkaran. Ini keliling seperempat lingkaran. Ya, ini keliling seperempat lingkaran. Jadi untuk menjawab A ini, keliling sama dengan 14 tambah 14, ya, 14 tambah 14 tambah keliling setengah lingkaran ditambah keliling seperempat lingkaran ditambah keliling seperempat lingkaran. Jadi seperempat tambah seperempat setengah, setengah tambah setengah satu lingkaran. Jadi boleh ini ditulis 28 ditambah keliling satu lingkaran, ya, karena ini seperempat seperempat tambah setengah berarti satu lingkaran. Jadi 28 ditambah pi kali D. Diameternya 28. Jadi 28 ditambah 22 per 7 kali 28. 28 coret dengan 7 dapat 4. Ya. Jadi 28 ditambah 88. Jadi kelilingnya ini 16, 1, 10, 116. Ya. Ini jawaban A. Terus jawaban B, kita cari luas yang diarsir. Luas apa nih namanya? Luas lahan rumput. Ya, yang B itu mencari luas lahan rumput. Luas lahan rumput itu adalah luas luas yang diarsir. Luas yang diarsir itu sama dengan luas. Coba ini setengah lingkaran seperempat seperempat jadi satu lingkaran ya. Berarti sama dengan luas persegi dikurangi luas setengah lingkaran dikuas seperempat lingkaran. Jadi ini digabung luas persegi dikurangi luas satu lingkaran. Karena seperempat seperempat setengah setengah tambah setengah berarti satu lingkaran. Jadi dikurangi satu lingkaran. Jadi luas perseginya adalah 28 kali 28 dikurangi ya pi r kuadrat. Jadi ini 28 kali 28 berapa ini? 784 dikurangi 22 per 7. Jadi jarinya itu diameternya 28, jadi jarinya 14 kali 14. Berarti ini saya coret dengan ini dapat 2. Jadi 784 dikurangi ya 22 kali 14 kali 2 dapatnya 616. Jadi dapatnya 168 meter persegi. Nah, biayanya hati-hati yang B. Ini lanjut ya, ini karena nggak muat yang B saya lanjutkan di sini B. Biaya biaya anggaran itu berarti luasnya tadi 168 meter persegi dikali biayanya RP 100.000 ditambah biaya tukangnya biaya 500. Jadi 168 nolnya 2 ini 16.800.000 ditambah 1.500.000. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 13, 1, 17. Ya. Jadi RP 17.000, 17.300.000 rupiah. Jadi ini jawabannya ini dilanjutkan ke sini ya. Silakan di screenshot. Sorry, 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 sorry. Bapak salah ngitung, betul tak? Salah betul.
Ini 18, sorry. Ulangi lagi screenshotnya, Bapak salah hitung. Screenshot ulang ya, tadi salah hitung. Ya, jadi screenshot ya. Sudah semua, kita lanjut soal berikutnya ya. Dari screenshot semua ya. Ini satuannya meter ya, sorry. Ya, jadi screenshot ya, lanjut. Soal kedua, ada dua roda gigi yang memiliki jari-jari yang sama, jari-jarinya 28. Kemudian itu kan panjang sapu lilitan yang diperlukan agar dapat melingkar kedua roda gigi tersebut jika jarak antar pusat keduanya itu 120. Berarti ini logikanya kan gini. Ini sampai 120 cm. Berarti ini ke sini 120 cm tambah 120 cm. Terus ditambah ini setengah lingkaran, keliling setengah lingkaran, ditambah setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran, berarti satu lingkaran. Ditambah keliling satu lingkaran, karena setengah lingkaran, sebelah kanan, sebelah kiri setengah lingkaran. Dijumlah jadi satu lingkaran. 120 tambah 120 berarti 240. Kelilingnya adalah pi kali D. 240 tambah pi-nya 22 per 7. Diameternya, ini kan jari-jarinya 28 ya, atau 2 pi r juga boleh, terserah. Diameternya ini berarti 56. Ya, saya gunakan pi D aja, 56. Dicoret 8. Linknya 240 ditambah 16, 1, 16, 17. Berarti ini 6, 11, 1, 4 cm. 416 cm. Silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, kita lanjut lagi soal berikutnya. Suatu kincir ria yang ditunjukkan seperti gambar di samping memiliki diameternya 50, diameternya 50 ya. Gambarnya saya pisah aja. Jadi diameternya adalah 50 meter. Jika busur baja yang menghubungkan satu mobil dengan penumpang ke mobil penumpang lainnya berbentuk lingkaran, itu kan panjang panjang setiap busur baja yang menghubungkan setiap mobil penumpang. Jadi gini maksudnya gini. Ini ada berapa kita hitung? Ini kita hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini membentuk sudutnya ini ke sini ya. Ini sudutnya alfanya. Kita cari alfanya ini kan berarti dibagi 12, jaraknya 12 nih kan. 360 derajat per 12. Berarti alfanya 30 derajat. Yang ditanya adalah panjang busur, setiap busur baja yang menghubungkan setiap mobil. Berarti panjang busur itu berarti jarak ini ke sini. Ditanya panjang busur. Panjang busur itu pakai keliling. Ya, alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran. Alfanya 30 karena nanti jarak antarnya 30 derajat sudutnya. 30 derajat per 360 kali keliling lingkaran pi kali D. Jadi 1/12 kali pi, pi-nya pakai 3,14 saja. Kali D 50 cm. 50 kali 3,14 dibagi 12 dapatnya 13,08 meter. Silakan screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Sudah di screenshot ya, lanjut ya. Pada gambar di samping diketahui sudut AOB 60 derajat. Panjang OA 14, panjang AB 7 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir. Berarti kita cari luas yang diarsir sama dengan luas ya BOC dikurangi luas ya luas AOD. Ini pakai juring. Jadi 60 derajat, sebetulnya 60 per 360 derajat kali pi R kuadrat. R-nya ini O ke B. Dikurangi 60 derajat per 360 derajat kali pi R OA kuadrat. Jadi dapatnya 1/6. 6 dicoret dengan ini 1/6. Dicoret dengan ini 1/6.
1/6 kali Pi, Pi-nya adalah 22 per 7. ROB, ROB itu 14 tambah 7, berarti 21 cm. 21 kali 21, min 1/6 Pi, 22 per 7, ROA, OA-nya 14. 14, jadi 14 kali 14. Kita coret ini 3, ini kita coret ini 2. Ada yang bisa coret lagi? Ini bisa nih. Ini coret dengan ini dapat 11, dapat 3. Ini bagi 2, 11 bagi 2, 3. Ya, ini ternyata ini bisa coret lagi. 3 dengan 3 ini coret. Berarti tinggal 11 kali 21 dikurangi sepertiga kali 11 kali 2 kali 14. 11 kali 21 dapatnya 231 dikurangi 11 kali 2 kali 14 dibagi 3. Dapatnya 102,67. Ya, jadi 128,33 cm persegi. Ya, screenshot dulu jawabannya. Sudah di screenshot semua? Sudah ya? Sudah. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan lingkaran pada gambar berikut diketahui besar sudut AOB 90 derajat, ini 90 ya. Jadi jari lingkaran 10, berarti ini 10, ini 10. Nah, panjang busurnya, hitung panjang busur yang A, panjang busur sama dengan sudutnya, berarti 90 derajat per 360 derajat, kali keliling lingkaran. Ya, berarti ini dapatnya 1/4 kali keliling lingkaran 2 pi r boleh pi kali d 4 kali 2 kali pi, pi-nya karena ini 10 berarti bukan kelipatan 7, 3,14, R-nya 10. Ya, R-nya 10. Berarti ini kalau dihitung 2 kali 3,14 kali 10 dibagi 4 langsung ya. Dapatnya 15,7 cm. Ini untuk jawaban A, panjang busurnya. Kemudian luas juring. Luas juringnya berarti B. Luas juring berarti 90 derajat per 360 derajat kali luas lingkaran. Jadi 1/4 kali pi per 7. Sorry, 3,14 karena tidak kelipatan 7. 3,14 kali jari-jarinya adalah 10 kali 10. Jadi 3,14 kali 100 itu berarti 314 dibagi 4. Dapatnya 78,5. Luas juringnya 78,5 cm persegi. Terus luas tembereng. Nah, ini kita harus lihat segitiganya ini. Segitiga AOB berarti yang C luas tembereng sama dengan luas, ya, luas juringnya tadi, luas juring dikurangi luas segitiga. Luas juringnya tadi ketemu 78,5. Luas segitiga kan karena ini siku-siku, berarti alasnya 10, tingginya 10. 8,5, alasnya adalah 10, tingginya juga 10 bagi 2. Jadi 78,5 dikurangi 50. Jadi luas temberengnya ini dapatnya 5,28 cm persegi. Ya, screenshot dulu jawaban nomor ini. Dari screenshot semua, kita lanjut soal berikutnya ya. Lanjut ya. Pada gambar berikut diketahui panjang busur EF 8 cm. Berarti EF-nya ini 8 cm. Dah, tentukan nilai X. X itu berarti sudutnya ya. Nah, ini satu lingkaran ini 360. Untuk menjawab yang A, berarti kita jumlahkan itu. 2X, ya, 2X ditambah X plus 25 ditambah 3X. Jadi 2X kali X plus 25 tambah 3X tambah 2X. 2X tambah 15. 2X tambah X plus 25. 3X ditambah 2X plus 15. Itu semuanya 360 derajat.
2x tambah x, 3x, 3x tambah 3x, 6x, 6x tambah 2x, 6x tambah 2x, 8x tambah 8x. 25 tambah 15, 40 sama dengan 360 derajat. Berarti 8x sama dengan 360 dikurangi 40. 360 dikurangi 320. Jadi X sama dengan 320 dibagi 8. X-nya 40 derajat. Terus ditanyakan, ya, panjang busur EF-nya 8 ya. Ditanyakan panjang busur DE. DE-nya ini panjang busur DE ya. Kita cari dulu sudutnya DE itu berapa. Diketahui ini 2X ya. Berarti ini 82 kali X, berarti ini 80 derajat. X-nya kan 40, berarti ini 80 derajat. Berarti 2X plus ini berarti 2 kali X berarti kan 80. 80 plus 15. Berarti ini 95 derajat. Ya, 95 derajat. Kita bandingkan aja yang B. Per sudutnya berapa? D itu sudutnya berapa? 95 derajat. Sama dengan panjang busur EF per sudutnya berapa? 80. DE dicari per sudutnya kan tadi 2x plus 15. 2x itu berarti 80. 80 tambah 5 95. Ya. Berarti DE kita cari per 95 derajat sama dengan EF. EF-nya 8 per 80. Nah, ini boleh dicoret nih jadi 1/10. Sama dengan 1/10 kali 95,5 cm. Ini jawaban B. Sekarang jawaban C. Panjang FG. FG-nya ini berapa derajat? X-nya kan 40. 40 tambah 25. Berarti berapa derajat nih? 65 derajat. Berarti kita cari FG-nya ya. FG per sudutnya FG 65 derajat. Karena X tadi 40 tambah 25 jadi 65 derajat. F per ya EF-nya itu sudutnya berapa EF-nya? EF-nya 80 derajat. Jadi FG tidak tahu 65 sama dengan EF. Mana EF? EF-nya adalah 8 per 80. Coret dengan ini 1/10. Dipindah ke sana 10 kali 65. Jadi FG-nya ini sama dengan 6,5 cm. Perbandingan sudut. Nah, kita lanjut ke D. Panjang busur DG. Ini 3X. Berarti 3 kali 40. Berarti 120 derajat. Berarti kita cari panjang derajat. Terus yang diketahui adalah EF. Per sudutnya adalah 80 derajat. DG per 120 derajat sama dengan EF derajat. Ini kayak tadi 1/10. Ini pindah sana. Jadi DG sama dengan 1/10 kali 120. Berarti DG-nya adalah 12 cm. Perbandingan ya, perbandingan panjang busur dengan sudut. Nah, silakan screenshot dulu Naomi. Sudah di screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Persegi A, B, C, D diketahui terdiri dari 4 segi 4 yang berukuran sama, sisinya 10-10 ya. Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar di samping? Jadi luas yang diarsir itu gimana caranya? Berarti kita hitung ini dulu. Ini segini. Segini itu berarti ini ini luas pertama aja ya. Terus ini tambah segitiga, bisa nggak ini segitiga? Segitiga ini luas 2. Nah, menghitung luas ini gimana? Oh, sorry, sorry, sorry. Tidak seperti ini. Saya buat garis bantu. Saya buat garis bantu kayak gini. Ini luas kedua segitiga. Luas ketiga ini. Ya, luas ketiga. Luas pertama adalah ya luas persegi dikurangi luas 1/4 lingkaran. Kurangi 1/4 luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Berarti 100 dikurangi 1/4 pi kali 3,14 R-nya 10. Kita hitung 314 dibagi 4 dapatnya 78,5 dikurangi 100 dapatnya 21,5 cm persegi. Ini luas pertama.
luas kedua bentuk segitiga, luas. Nah, alasnya ini alasnya ini alasnya 10. Tingginya meskipun ini miring kayak gini kan miring ya. Tinggi itu diukur yang tegak lurus ini. Tingginya 10 tetap sama, 10. Alas tingginya 10. Menghitung luas segitiga yang bentuknya seperti ini misalnya ini ya, kayak gini, miring kayak gini. Misalnya ini 10, kita ngitung tinggi itu di tegak lurus gini. Ini tingginya juga 10. Ini luas yang kedua itu kayak gitu. Jadi alasnya 10, tingginya juga 10. Berarti 100 bagi 2, 50 cm persegi. Nah, sekarang luas yang ketiga, hati-hati luas yang ketiga ini gimana caranya? Berarti kalau luas segitiga yang ketiga, luas ketiga itu kan gini. Ya, kita buat seperempat lingkaran kayak gini, terus dipotong segitiga. Ini luas yang ketiga itu ini. Berarti luas 10. Berarti luas yang ketiga ini adalah luas seperempat lingkaran dikurangi luas segitiga. Jadi seperempat lingkaran langsung dapatnya 78,5. 78,5. Kurangi luas segitiganya alas kali tinggi bagi 2 ini kan siku-siku. 8,5 dikurangi 50. Dapatnya luas ketiga ini 28,5. Jadi luas yang diarsir 3. Luas 1 21,5, luas 2 adalah 50, luas 3 adalah 28,5. Kita hitung 21,5 ditambah 50 ditambah 28,5. Dapatnya 100. Luasnya 100 cm persegi. Ya, screenshot dulu jawaban nih. Sudah, kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Soal nomor berikutnya. Gunakan pengetahuan kalian tentang ukuran zat busur dan sudut pusat untuk jawab pertanyaan. Berapakah luas bagian sawah yang dialiri air merupakan bidang lingkaran dengan jajar 15? Oh, berarti ini luas juring. Nah, itu luas juring sama dengan ini sawahnya warna hijau. Derajat kali pi r kuadrat. Jadi ini 1/3. Dicoret dengan ini dapatnya 5. Ya, ini 3,14 kali 15 kali 5. Dapatnya adalah 235,5 cm persegi. Ini meter, satuannya meter, sorry. Meter persegi. Jika petani ingin memagari bagian lahan ini, berapa panjang pagar yang dibutuhkan? Berarti mencari kelilingnya 15, ditambah ini 15, ya. Ditambah ini adalah panjang busurnya. Ini panjang busur. Panjang busur. Berarti ini 30 ditambah panjang busurnya 120 derajat per 360 per 3 lingkaran adalah 2 pi r. 30 ditambah sepertiga kali 2 kali 3,14 kali R-nya 15. Bicara dengan ini dapatnya 5. Ini 30 ditambah 2 kali 3,14 kali 5. 31,4. Jadi 61,4 cm. Ya, screenshot dulu. Bentar lagi mati sambung kembali ya. Silakan di screenshot dulu. Jadi screenshot ya, udah ya. Kita lanjut berikutnya. Jadi screenshot dah ya. Berikutnya karena ada kelas yang lain sudah masuk apa namanya bunga majemuk, setelah ada yang masuk bunga majemuk, setelah lingkaran masuk bunga majemuk ini saya ajarkan aja ya. Ini bentar lagi mati nanti sambung kembali. Pertumbuhan